Oke, selamat siang ya. Jadi ini apa namanya tuh? Materi terakhir kayaknya. Minggu depan mungkin ini saya buat ringkasan atau apa gitu ya mungkin. Oke, minggu depan masih ada kuliah kayaknya, masih ada kuliah. Terus lagi 2 minggu udah UAS gitu ya kayaknya. Apa lagi 2 minggu ya? Tanggal 6 Desember itu lagi berapa minggu sih? Ntar cek dulu ya. Kalau misalnya ini nanti saya bikin materi tambahan aja lagi. Oke, itu jadinya komunikasi data untuk IoT. Nanti ditonton ya videonya ya. Terutama yang ngambil rencana atau sedang mengambil TA berhubungan dengan IoT gitu misalnya. Akan dilihat ini ya. Oke. Jadi itu ya banyak sebenarnya ide ya. Sebenarnya judul nama labnya sendiri kan ini ya komunikasi data dan sistem tertanam gitu kan ya. Jadinya nama yang umum ya sebelum muncul kata ini ya IoT gitu. Jadinya kalau apa microcontroller dan apa namanya IT itu sebelum ada kata IoT juga sudah ada pemrograman microcontroller itu ini ya jadi embedded system. Jadinya setelah dipikir-pikir yang salah itu kan ini ya, yang salah itu apa ya? Karena ngangkat topik IoT gitu kan ya sebenarnya. Mata kuliah IoT sih aplikasi IoT. Ya tapi sebenarnya kalau misalnya ada penerapan di lapangan yang penggunanya jelas gitu ya dan tidak pakai internet gitu tapi apa namanya tidak pakai internet tapi kayaknya tepat guna gitu ya saya welcome masih. Jadinya tapi jangan nulis IoT di judul ataupun seisi proposal TA jadinya gitu ya. Ya bisa ya. Ya, tapi minimal ada komunikasi data lah gitu ya. Jangan apa namanya benar-benar perangkat elektronik gitu. Kalau perangkat elektronik ya salah jurusan gitu. Elektro punya gitu. Itu ya di sini ya. Jadinya pakai receiver aja gitu misalnya bisa juga bikin aplikasi yang ini ya dikendalikan lewat remote TV gitu bisa ya. Fiber optik gitu saya iseng gitu bikin. Ya. WiFi ya, yang umum ya, umum paling banyak pakai WiFi ya. Itu ya apa ya sebenarnya. Jadinya apa ya hampir setengah ini hampir setengahnya dari Wemos itu lebih kecil daripada ESP8266. Nah, makanya saya senengan Wemos itu ya sebenarnya. Walaupun ini sudah disolder dan harganya juga cuma beda 2.000 rupiahan gitu ya kalau dicari gini ya. Tapi kenapa saya prefer ini gitu ya? Karena duluan tahu ini gitu ya. Apa namanya? Entah kenapa ya. Sebenarnya saya mikir-mikir juga kenapa sih saya ngotot di Wemos gitu ya kalau dipikir-pikir ya. Apa namanya? Ya selain ukurannya lebih kecil sebenarnya kalau Wemos itu kan banyak shieldnya gitu ya, banyak apa namanya yang ditumpuk di atas itu. Kalau saya kurang suka pakai shieldnya Wemos karena boros ya sebenarnya misalnya DHT Shield gitu ya. Coba. Ya. DHT Shield ya, Wemos itu. Jadi kan semua kayak gini ya, kayak gini semuanya kan kepake ya, semuanya kepake. Padahal sebenarnya cuma make 3 pin aja gitu kan ya. Sebenarnya untuk apa sih gini gitu ya. Dibeli terus juga harganya juga mahal kalau pakai seal gini. Ya, itu ya. Apa ya kalau Wemos itu kalau dimasukin PCB ngabisin hampir sepertiga aja gitu ya juga saya sukanya kayak ini ya. Dan juga
kompatibilitas library lebih banyak di Wemos, ya, tapi sebenarnya sama sih gitu ya. Kelebihannya ESP8266 sebenarnya ada V-in-nya gitu ya, V-in-nya jadinya tidak gabung dengan 5 volt, jadinya input di atas 5 volt juga bisa. Itu sih kelebihannya kalau dipikir-pikir ya sebenarnya. Apa namanya, Node MCU ESP8266 ya. Tapi ukurannya lebih besar sih kalau ini ya. Sebenarnya yang bagian ininya itu ini ya, di bawahnya ini ya gitu. Jadi misalnya perangkatnya hampir sama, cuma di sini pinnya lebih banyak ya gitu. Tapi tetap aja unlocknya cuma satu gitu ya. Analog nol aja gitu. Ya. GSM gitu juga di sini saya udah jelasin ini bisa pakai nelpon, bisa pakai ngirim SMS gitu ya. Jadinya bisa juga kalau kalian mau bikin aplikasi di pedesaan gitu pakai SMS aja gitu. Jarang-jarang juga misalnya apa namanya deteksi maling gitu misalnya pakai kirim pakai SMS aja gitu ya. Lebih kalau misalnya sinyalnya jelek lebih kuat SMS ya gitu kan misalnya. Ya. Yang penting nggak dipakai bikin ini aja. SMS penipuan aja. Ya saya pikir juga kadang-kadang gitu ya apa namanya pakai spam lewat SMS tuh pakai aplikasi kayak gini cek-cek gitu ya. Ini bisa ada mic input sama speaker output gitu ya. Bisa bisa bikin telepon sebenarnya satu perangkat ini ya. Bisa bikin telepon lumayan. Ini misalnya juga untuk aplikasi outdoor yang nggak ada wifi gitu, ya pakai GSM lah gitu ya, GPRS ya. Itu. Ini untuk ini ya, atau tempat yang nggak ada wifi lah gitu dan masang wifi cuma untuk satu microcontroller kan nggak lucu gitu ya. Itu sebenarnya penerapan nyatanya nggak semua tempat ada wifi gitu kan di sini. Namanya terus radio juga ini yang terpisah transmitter, transmitter sama receiver ya. Terus yang jadi satu dan lebih canggih ini NRF ya. Ada yang pakai antena juga ya. Kalau pakai antena sih lebih kencang. Ini yang canggih LoRa gitu ya. Udah pernah dijelasin sih sebenarnya waktu ini ya, mata kuliah IoT malah gitu ya. Ya ini 10 kilo itu ini ya 10 kilo itu sesuatu yang sangat besar ya. 10 kilo bayangin itu ya. Ya, apa namanya? Jarak dari rumah saya ke Unram nyampe nggak 10 kilo nggak tahu. Ya Bluetooth juga bisa ya. Bluetooth untuk aplikasi yang berhubungan dengan handphone ya cocok ya. Oh, ya. Tapi kalau nggak pakai Bluetooth juga bisa pakai tethering ya, tethering hotspot itu juga bisa ya. Banyak alternatifnya. Terus kabel juga bisa ya. Tadinya kemarin kan saya ini ya sempat jadi apa moderator ya di apa namanya konferensi internasional ya yang ICST gitu. Apa namanya ya ada ya dari apa ya dari Sulawesi gitu ya. Ya bikin smart home gitu pakai Android Arduino Mega gitu ya. Semua sensor ditempel gitu. Ya itu. Jadinya bikin miniatur rumah gitu kan itu ya. Jadinya kalau miniatur kan emang bisa kabelnya segitu, tapi kalau misalnya rumah beneran berapa sih ini? Perlu ini ya, perlu perangkat gitu tuh yang nggak dipikirin. Lebih itu ya. Jadinya ini ya kalau misalnya TA IoT gitu di luar itu banyak yang standarnya lebih rendah gitu ya. Jadinya apa namanya kayak di kampus lama saya gitu jauh lebih rendah ya standar TA IoT-nya gitu ya. Misalnya pakai pakai DHT 11 tok gitu juga bisa ya. Ini bagaimana mengetahui modul WiFi untuk project yang berbeda ya? Kayak ya simple ya ini saya tanya yang bagus ya. Jadinya apa namanya modul WiFi ya? Kapan pakai Wemos, kapan pakai ESP8266 menurut selera kalian ya, gitu ya. Ini itu kalau dua ini sama aja menurut saya ya, sama aja. Mungkin ESP 266 kelebihannya ada V-in ya, ada V-in. Jadinya kalau kalian mau bikin aplikasi dengan
baterai 9 volt gitu bisa ya misalnya. Tapi kalau misalnya 9 volt untuk apa sih gitu? Untuk motor gitu. Tapi motor misalnya apa namanya? Kok saya nggak hafal-hafal kodenya ya. Itu motor shield sendiri, motor L berapa ya? L23 apa? Ini ya, motor driver apa ya? Apa sih? Eh, nggak apa-apa. L2 yang ini ya. L298 ya, L298. Ya, 98 motor driver sendiri di bagian ini ya. Bagian ini tuh ada input 9 volt sampai 12 volt ya. Jadinya pakai WMOS juga bisa gitu. Ya, pakai WMOS juga bisa karena motor drivernya sendiri sudah ada input baterainya. Jadinya hampir tidak ada ini ya bedanya kalau ESP8266 sama Wemos ya. Kalau saya lebih suka Wemos karena apa namanya belum disolder itu pertama ya. Jadinya terus lebih kecil ya, hampir setengahnya ESP8266 ya. Itu jadinya bisa bikin perangkat yang kecil banget gitu ya. Itu terus kapan pakai ESP01 gitu ya? Ya itu ketika kalian menggunakan Arduino gitu ya. Kalau misalnya kalian pakai ESP8266 sama Arduino gitu misalnya, eh, dan ESP8266-nya tidak terhubung dengan sensor apapun, itu boros ya, boros dan tidak masuk akal ya. Kalau misalnya emang butuh WiFi tok tapi pingin pakai Arduino karena memakai lebih dari satu input analog gitu misalnya ya pakai ESP01 lah gitu. Kalau saya sendiri sebelumnya ada aplikasi ini ya, aplikasi yang pakai apa namanya Wemos dan Arduino Nano gitu ya. Itu karena emang apa namanya sensornya banyak ya, sensornya banyak dan apa namanya Wemos-nya juga kepake untuk kontrol relay gitu ya, kontrol relay ya. Itu. Seperti itu. Jadinya Wemos-nya emang kepake juga daripada pakai Arduino Mega gitu kan ya lebih baik pakai dua microcontroller gitu lebih efisien ya. Gitu. Ya, saya sampai sekarang Arduino Mega itu pernah make itu ini ya kalau apa namanya kalau apa namanya kalau benar-benar pingin punya lebih dari satu RXTX gitu ya. Jadinya apa namanya kalau di ini kan RXTX-nya satu-satu semua ya. Kalau pingin lebih dari satu pakai Arduino Mega gitu. Sama input sensornya banyak gitu. Atau enggak pingin pakai seal-nya Arduino tapi pingin ada input yang lain tanpa nyolder itu pakai Arduino Mega gitu. Ini Arduino Mega tuh kalau saya sampai sekarang itu apa ya? Input sebanyak itu ujung-ujungnya listriknya juga nggak cukup gitu kan. Jadinya itu lebih aplikasi untuk apa ya orang yang tidak ada akses nyolder gitu ya kurang lebih ya kalau menurut saya cocoknya ya. Sama butuh ini ya lebih dari satu RXTX sampai sampai tiga gitu ya bisa. Jadinya bisa Bluetooth sekaligus apa namanya NRF gitu misalnya. Tapi untuk apa gitu? Ya, ya. Nah, dan sebenarnya untuk multiple RXTX itu misalnya ESP32 udah memenuhi gitu ya karena ESP32 bisa Bluetooth sekaligus bisa Wi-Fi gitu ya. Jadinya ini sudah menyelesaikan masalah gitu ya. Gitu ya. Ini keluar nggak kira-kira kalau saya ketik ESP32 meme gitu ya. Dua cuma nggak muncul ya. Di Instagram juga saya pernah lihat ya daripada pakai Arduino Mega dan Bluetooth modul dan Wi-Fi modul lebih baik pakai ESP82 gitu kan ada yang siapa ya orang kulit hitam deh jadi meme tuh ada benar sih gitu ya apa namanya itu ya itu ya jadinya ini untuk Arduino ya biasa ini kalau pengen Bluetooth kalau ya, emang pakai input analog cuma satu ya atau nggak pakai sama sekali gitu misalnya cukup pakai BMOS atau ESP8266 kalau kalau misalnya
tidak ada akses nyolder, lebih baik sekalian pakai ESP8266 karena sudah tersolder ya. Gitu. Ya. Itu kadang-kadang saya soalnya ini ya nggak terlalu percaya dengan soalnya karena miring gitu kalau beli yang murah gitu. Sana sih saya malasnya gitu ya. Kalau nyolder sendiri lebih oke nih. Apa namanya? Itu kalau Raspberry Pi sama Raspberry Pi Zero ya jelas ya komputer ya. Kalau pengen yang kecil ini kalau yang full size ini gitu. Itu saja ya jadinya apa ya? Banyak sih WiFi modul yang lain ya kayak Arduino, WiFi. Tapi saya malas pakai sesuatu yang harganya mahal dan overkill gitu ya. Apa namanya? Itu ya, ada sih. Itu WiFi Shield ada sih. Menurut saya overkill sih lebih apa 100 ribuan lebih lebih hemat pakai software serial dengan SP ini gitu. Terus juga ada Wemos ini ya. Kalau saya belum belum pernah pakai sih Wemos D1 Mini Pro ya. Pro ini semua ada yang Pro. Ya. Nggak keluar ya. Ada yang pakai antena itu mana ya? Kalau ini apa ya 16 megabyte gininya ya. Kalau yang biasa 4 megabyte aja gitu. Ini bisa banyak nyimpan program. Kok aneh ya? Antena. Kok dulu saya pernah lihat yang ada antenanya ya. Di mana gitu ya. Bukan yang ini sih, yang kayak gini. Di mana ya? Ya itu mungkin ini ya. Jadi ada antenanya juga jadinya bisa lebih kencang ya. Kalau yang ini. Jadinya bisa apa namanya? Ini ya. Kalau yang Pro ada ini ya. Ada akses untuk eksternal antena jadinya bisa ya, bisa ini ya. Nangkap sinyal WiFi lebih jauh gitu sih. Ya, apa ya? Kalau ISP ini ada nggak ya? ISP 8266 antena. Nggak ada ya. Kecuali modif sendiri kayaknya ya. Kecuali modif sendiri ya. Wemos Pro ya. Tapi Wemos yang Pro lumayan sih harganya 100-an ya. Itu. Ya. Ini tapi kapan sih pakai antena WiFi gitu juga saya mikir ya. Misalnya apa ya di mana gitu ya. Misalnya di rumah petaninya ada WiFi, di sawah mau masang gitu. Tapi itu ya. Kalau saya tetap lebih baik ini ya. Kalau di rumah petaninya ada itu ngirim datanya lewat NRF gitu ya. Dari sana nanti diuploadnya sampai ke rumah petani, baru diupload via WiFi gitu sih. Adanya kapan pakai antena tuh saya mikir juga gitu ya. Ya, jadinya WiFi itu bukan sesuatu yang tersedia di mana-mana gitu kan ya. Sementara ya. Itu ya. Ada lagi pertanyaan kira-kira? Kira-kira itu kan ya maksudnya. Ya. Jadinya di inilah apa namanya tugas akhirnya ini ya. Tugas akhirnya ada ide nggak? Sebelum saya tulis, kalau ada ide silakan ya. Tugas akhirnya. Kalau saya rencananya tugas akhirnya kayak gini gimana gitu ya. Apa ya? Rencananya assignment gitu ya. Assignment apa kuis ya? Kuis aja ya. Ya kuis tapi assignment gitu ya. Apa namanya? Rencananya itu mana dia? Mana dia? Kuis ya. Jadinya kan kemarin sudah kayak bikin proposal gitu kan. Itu ya. Di sini ini 2S. Ya. Ya. Eh, menjawab pertanyaan lebih teknis mengenai perangkat yang akan digunakan dalam perancangan aplikasi IoT gitu ya. Ini barangkali ya yang apa namanya yang di sana nanti.
Jadi, apa ya? Saya itu edit quiz. Ya. Oke, jadi tetap kayak UTS aja ya. Soalnya ini ya, soalnya apa namanya? Essay ya. Essay ya. Hmm. Jadinya ini ya, apa namanya? Perangkat apa saja gitu ya. Jadinya apa ya? Jadinya question text ya. Microcontroller apa yang kalian gunakan dalam project gitu kan misalnya. Project eh, ya itu ya misalnya seperti itu ya ini ya. Seperti UTS kemarin ya. Sedangkan dalam project jelaskan. Nah, ini di sini teknis banget sekarang ya. Pin mana saja yang akan kalian gunakan gitu ya. Nah, ya, itu di sini. Ya. Pertama ya, jelaskan ya, jelaskan eh, fitur ya. Fitur misalnya apa namanya? Ini ya, WiFi ya, Bluetooth ya, analog input gitu ya, misalnya itu ya. Saya pakai Arduino Nano karena butuh analog input gitu misalnya ya. Terus saya pakai Arduino Uno karena aplikasinya tidak perlu kecil dan saya pingin pakai adaptor 9 volt langsung tanpa nyolder gitu misalnya. Ya, gitu misalnya. Kan sini soalnya sudah masuk materi tentang sumber listrik juga gitu ya. Adaptor 9 volt gitu misalnya. Jadinya 9 volt itu nanti dikonversi jadi 5 volt juga. Jadi outputnya lebih stabil ya kalau pakai. Jadi kalau pakai Arduino Uno itu ada kok kelebihannya gitu ya. Kelistrikannya lebih stabil emang gitu ya. Ya, itu dan lain-lain gitu ya misalnya. Jadi itu ya, itu ya, situ barangkali ya. Ini apa ya? Saya kemarin ini ya banyak yang copy paste gitu ya, copy paste apa ya? Di mana batasin ini ya? Batasin batasin ini ya, batasin. Nanti saya coba cari-cari ya, maunya saya batasin jumlah karakternya gitu ya biar bener-bener ngetik gitu loh maunya. Ya, itu ya sini ya. Itu ya, jelaskan pin apa aja yang digunakan ya. Kedua kedua ini ya oke, komponen ya, komponen. Oke, jelaskan komponen apa saja yang kalian gunakan. eh ini ya, terus apa namanya? Habis itu eh ini ya, apa yang kalian gunakan? eh Gunakan ini ya. Ini dah ya, saya pakai gini kayaknya gampangan ya. Gampangan pakai ini ya. Gunakan ya. Oke, terus cantumkan ya. eh ini saya ada tugas yang unik ya. Link toko online ya. Oke, toko online. Jadinya gini loh, apa namanya ini konyol, ngapain sih di kuliah dimasukin gini gitu kan ya. Toko online jadinya di sini kalian bisa ini ya, kalau misalnya kalian misalnya sudah tamat dari TI ini gitu, tiba-tiba dapat project itu bisalah nyari di toko online gitu ya. Misalnya kayak gitu ya, toko online ya. Itu jadinya linknya aja ya, nggak usah dijelasin ya. Cantumkan link ya.
datasheet ya untuk sensor ya. Untuk sensor ya itu ya. Atau motor. Ya untuk motor aja ya, untuk motor aja jika ada ya. Oke, jadi misalnya motornya misalnya Tower Pro gitu ya, servo Tower Pro gitu misalnya ya, ada datasheetnya ya. Itu ya, jadinya itu menyusun bab 2 kurang lebih. Ya. Jadinya di situ ya, jadinya kalian nggak usah jelasin resolusinya berapa ya, terus apa namanya sensitivitasnya berapa gitu, nggak usah, cari datasheetnya aja gitu ya. Itu supaya nggak ngarang-ngarang juga ya gitu misalnya. Kalau dicari pasti ada gitu ya. Seperti itu ya. Itu ini ya. Jadinya jelaskan fungsinya apa gitu ya. Terus terakhir jelaskan ya masing-masing komponen terhubung dengan pin apa di microcontroller ya. Itu ya simpel. Sudah menyelesaikan banyak masalah gitu ya. Jadinya ini menurut saya lebih lebih susah daripada membuat rancangan freezing ya. Harus benar-benar apa namanya ini, kalau freezing mungkin asal ini bisa gitu kan. Setidaknya ini ya, harus mengamati juga gitu ya, harus mendeskripsikan juga ya. Seperti itu tuh yang penting ya sana ya. Oke, komponen ya. Ini judulnya kok ini harus ganti. Ya. Oke, itu apa lagi ya? Ya. Terus terakhir ini ya, tiga aja kali ya, nggak usah banyak-banyak ya. Ya. Oke, cara kerja ya. Cara kerja ya. eh jadi jelaskan cara kerja microcontroller dan komponennya ya. Eh, berdasarkan urutan kerja gitu misalnya itu. Jadi contoh ya, saya kasih contoh di sini, contoh misalnya sana satu gitu ya, apa namanya yang paling ini lah, paling pasaran sekali gitu ya aplikasi sensor ya, sensor sensor cahaya mendeteksi ya, misalnya resistansi yang yang rendah gitu ya. Rendah berat sama dalam kurung gelap gitu ya. Misalnya ya, cahaya LDR ya. Kalau pakai ya, kalau pakai apa namanya BH1750 Lux ya satuannya gitu ya. Versi lebih mahalnya, terus sensornya mendeteksi resolusi yang lebih rendah ya. Habis itu ini ya, em, microcontroller ya, banyak sekali yang baru masuk sekarang ya. Microcontroller controller ya, eh, ya misalnya mengatur apa namanya voltase gitu ya, mengatur arus ini ya, arus ke relay high ya misalnya gitu ya, atau dalam kurung menyalakan ini ya, menyalakan relay ya, menyalakan relay. Kayak udah mau habis ya. Kayak 10 cukup ya. Relay ya, relay untuk lampu dan untuk lampu, siapa sih yang baru masuk jam segini, dan lampu menyala ya.
Habis itu tiga, ya, mengupload data log, ya, log ke misalnya file teks di web gitu. Misalnya gitu ya, sederhananya gitu ya. Tadinya ada pencatatan di web itu berapa kali lampu nyala dalam sehari gitu. Ya, ini sederhana. Ya bisa kalian bikin seperti ini ya, kurang lebih. Jadinya dikerjain sehari selesai gitu ya. Selesai ya. Sebentar ya. Kalau mau ini sebenarnya apa ya? Tanpa ini juga bisa ya. Tanpa sorry, dengan batasan waktu juga bisa. Jadi soalnya tiga ini aja ya. Tiga ini aja ya. Tiga ini aja. Ya, oke. Lupa saya baru ini. Kemarin apa tadi pagi sambil perjalanan pulang dari kampus sebenarnya saya ada ide kelupaan ya. Lagi satu ya. Apa namanya? Oke, mana dia? Essay. Nah, ini yang penting gitu ya. Skema misalnya, skema pengujian gitu ya, skema pengujian ya. Eh, Jelaskan skema pengujian alat yang dirancang gitu ya misalnya. Ya, artinya misalnya ini contoh ya. Ya, jadinya apa namanya? Misalnya gini kan ya, masih contoh yang tadi gitu kan ya, masih contoh yang tadi misalnya eh misalnya menguji eh, jadinya misalnya mengukur resistansi saat cuaca mendung dan gelap menurut ya penglihatan manusia ya dalam kurung misalnya bukti foto gitu ya. Nah, gitu. Ini buktinya gitu loh foto ya. Itu misalnya menguji alat ya di saat yang bersa bersamaan apakah bisa men-trigger trigger relay atau tidak gitu ya misalnya seperti itu ya. Ya, dilakukan pengujian hingga cerah lagi apakah lampu otomatis mati gitu ya. Karena apa namanya? Karena sudah tidak gelap gitu. Misalnya kayak gitu ya. Itu. Ya cara menguji alatnya gitu ya. Seperti itu ya. Jadinya gitu ya. Setiap pengujian disertakan foto kondisi apa eh, penerangan ruangan gitu misalnya ya gitu ya. Itu bisa ya. Jadinya itu ini bab empatnya kurang lebih gitu ya kalau misalnya kalau rancangnya kayak gitu. Itu barangkali sebenarnya ini ya apa namanya? Ini ya bisa kalian uji ya. Jadi di latar belakang kan misalnya ketika kayak sekarang nih sebenarnya saya nggak nyalain lampu, kamarnya saya gelap banget gitu cuma apa namanya lampu depan aja gitu kan ya. Gitu saya. Apa namanya kayak gitu kan. Latar belakang tujuannya untuk otomatis nyala ketika mendung atau apa gitu ya diujinya beneran pakai mendung atau bisa disimulasikan di malam hari gitu misalnya. Contohnya bisa ya. Kayak gitu. Oh, 13.30 ya ternyata ya. Ini ya, saya salah lihat jadwal ya. Saya kira jam 1 ya. Saya kira jam 1. Oke, ya nanti ini ya. Apa namanya? Dilihat rekamannya barangkali ya. Untuk itu gunanya rekamannya.
Oke, itu ada pertanyaan kira-kira tentang tugasnya nanti bisa dimulai dilihat ya. Saya setting, udah saya setting nggak ini? 13.30 ya, saya lupa loh. Saya kira ini jam 1 ya. Soalnya beberapa ujian TA jam 1 ya mulainya, jadinya saya kira jam 1 ya. Oke. Saya sampai lupa jadwal siang nggak gini ya. Karena biasanya dalam setahun itu cuma semester ini aja saya dapat jadwal siang ya. Biasanya akhirnya sampai lupa ya. Biasanya yang lain pagi terus. Timingnya. Timingnya ini saya ini ya tidak ada batasan ya. Boleh kalian kerjakan mulai sekarang boleh ya. Mulai sekarang boleh. Ya. Jadi itu ya tugasnya ya. Jadinya itu ya bisa kalian googling ya, bisa kalian googling nanti ini pin apanya digunakan gitu. Jadi di sini kan lebih dari satu alat, misalnya bisa kalian ini ya apa namanya cari misalnya yang ini ya tegangannya sama apa enggak. Kalau tegangan kan antara 5 volt atau 3,3 volt gitu. Kalau ground pasti sama gitu ya. Tinggal berikutnya dicari juga pinnya itu ini ya, pinnya itu apa namanya harus kalian cari spesifik pin tertentu atau bebas di mana aja gitu. Misalnya kayak apa namanya seri ini ya BMP gitu ya misalnya apa namanya itu kan berbasis I2C ya. Misalnya apa namanya BMP ini WMOS BMP 180 kayak 180. Oh, ada seal-nya ternyata ya. Ini yang saya 280. Ini kalau ketemunya seal tuh yang saya ngeselin ini. Ya. Jadi kalau ini misalnya dia ini ya wajib ini ya wajib apa namanya wajib di apa sih? Wajib di D2D1 ya karena apa namanya itu port I2C-nya gitu ya. Bisa dicari nanti ya di sana ya. Ini wajib D1 D2 gitu ya. Sama kayak OLED display ya. Jadinya nanti ada kondisi ini ya kalau sama-sama berbasis I2C gitu ya itu di waktu di IoT saya jelasin ya. Apa namanya itu connect di input datanya connect di pin yang sama gitu tuh ada ya kondisinya ya. Seperti itu ya. Di ini misalnya gitu ya. Jadinya antara sensor yang biasanya yang BMP atau GY gitu ya di sana ya. Ini ya. Itu ini di pin yang jadi dua sensor ini yang kepake lihat lihat ya di Wemos cuma ini ya D2 D1 aja ya kepake ya dua sensor ini ya sama-sama connect ke D2 D1 gitu ya. Itu I2C ya, I2C. Makanya ini ya apa namanya waktu mata kuliah IoT saya udah jelasin di pertemuan jenis-jenis koneksi gitu ya. Jadi ada SPI, ada I2C kayak gitu ya dan juga itu ini ya bisa kalian cari di Lemos D1 ya pin gitu ya. Oke itu waktunya habis ya. Kayak gini lah ya. Nanti dibuka-buka lagi materi ini ya. SCL SDA-nya itu ya. Nanti bisa dijelaskan itu ya. Oke itu jadi kalian baca-baca nanti ya untuk membuat UAS ya. Oke sekian terima kasih ya. Kalau ada pertanyaan via ini aja ya, via WA aja ya. Oke.